Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, thumma salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah. Baik untuk anak-anakku sekalian, seperti biasa di pertemuan hari ini kita sama-sama terlebih dahulu kita berniat dan bermunajat kepada Allah agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya berguna baik untuk kehidupan kita di dunia dan juga bekal ketika nanti kita berpulang ke akhirat. Bersama-sama kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Kalau kemarin kita sudah selesaikan pembahasan tentang surah Ad-Duha, maka kini kita akan masuk kepada pembahasan surah Al-Lail, ya. Surah Al-Lail artinya malam. Lail itu artinya malam. Termasuk dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surat yang turun di kota Mekah. Berapa ayat? Ada 21 ayat. Ya. Jadi ayat di surah Al-Lail ada 21 ayat. Surat ini berada pada urutan surat ke-92 di dalam Al-Quran. Dari 114, surah Al-Lail ini ada di urutan ke-92. Ya. Nah, di dalam riwayat Ibnu Hatim dikatakan bahwa surah Al-Lail ini turun berkenaan pemilik pohon kurma yang bakhil. Jadi ada sebuah riwayat di mana di suatu hari Rasulullah, bukan di suatu hari, ada pada saat itu seseorang yang mempunyai kebun kurma, di mana kurmanya memang sangat banyak buahnya. Lalu salah satu pohon kurma tersebut ada yang menjuntai keluar, di mana ketika menjuntai itu orang-orang miskin itu pada ngambilin. Tetapi ketika ngambilin itu diomel-omelin, disuruh balikin. Bahkan dalam riwayatnya itu dikatakan ketika ada seorang anak yatim yang sedang memakan kurma yang menjuntai itu, karena memang dalam beberapa pendapat kalau ada pepohonan meskipun di dalam pohonnya ada di dalam rumah, lalu dahannya itu daunnya menjuntai keluar dan di luar itu ada buahnya, memang ada yang mengatakan, ulama itu mengatakan boleh itu diambil karena termasuk milik umum ketika menjuntai keluar. Nah, tetapi orang kaya yang punya kebun kurma yang bakhil ini, begitu ngelihat kurmanya diambilin, dia langsung ngomel-ngomel dan anak yang lagi makan kurma disuruh keluarin, meskipun udah di dalam mulut disuruh keluarin oleh orang itu. Nah, orang-orang ini yang dianiaya oleh orang yang punya pohon kurma tadi bilang, ya Rasulullah, itu orang, ya ambillah namanya ya Anu lah, si Anu tuh pelitnya bukan main. Masa itu sudah menjuntai keluar, kita ambil, diomel-omelin, bahkan yang udah di mulut dikeluarin. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang tersebut. Nah, ketika mendatangi bilang, kalau Anda berkenan, ini kurmanya disedekahin aja.
kalau misalnya disedekahin, maka Allah akan menggantinya nanti di surga dengan pohon kurma yang lebih banyak buahnya dan lebih segar. Dijawab oleh orang itu, nggak mau saya, nggak mau. Nah, ketika mengucapkan itu ada seorang yang kaya juga itu mendengarnya. Nah, begitu ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kalau saya membeli itu saya juga mendapatkan pohon kurmanya? Ya, siapapun yang menyedekahkan kurma itu, maka dia kelak akan mendapatkan surga, pohon kurma di surga nanti. Nah, si orang yang kaya yang mendengar itu mengejar, mencari si pemilik pohon kebun kurma yang pelit itu, dan ketemu. Kamu tahu nggak? Tadi Rasulullah kan udah bilang kalau kamu sedekah itu bakal diganti pohon kurma di surga nanti. Ah, tahu? Kenapa nggak nggak mau? Itu pohon kurma yang paling banyak buahnya masa saya sedekahin? Kata orang yang pelit itu. Lalu orang yang kaya tadi bilang, ya udah kalau begitu pohon kurma itu saya beli, gimana? Dijawab oleh orang yang pelit itu, nggak bakal saya jual. Dan seandainya saya jual sekalipun, kamu tidak akan sanggup untuk membelinya. Dijawab oleh orang yang kaya tadi, yang ingin bersedekah tadi, berapa memang saya akan menjual pohon kurma yang satu itu, dengan ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 40. Itu kan merupakan harga yang fantastis. Satu pohon dihargai 20, ada juga yang mengatakan 40, itu sudah kebangetan ya harganya. Kok bisa mahal gitu? Ya kan itu buahnya banyak. Karena memang orang kaya yang dermawan itu pengen banget punya pohon kurma kelak di surga, dibelilah. Ya, dibelilah pohon kurma itu. Lalu ketika sudah dibeli dengan harga, ya tadi ada yang bilang 20 pohon kurma yang sama ukurannya, yang berbuah juga, ada juga yang mengatakan 40. Nah, si orang yang kaya yang bersedekah tadi pun menyedekahkannya. Dan janji Rasulullah itu pasti akan terbukti kelak nanti di akhirat. Itu seperti itu. Ini berkaitan uh, turunnya surah Al-Lail menurut Ibnu Hatim. Namun ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Lail ini berkaitan dengan kedermawanan Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah itu dikenal oleh kita namanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Rasulullah yang nantinya ketika Rasulullah wafat, dialah yang akan menggantikan menjadi khalifah pertama, ya, atau yang dikenal dengan Amirul Mukminin. Nah, ayat Al-Hakim menyebutkan bahwa ayat 5 hingga ayat terakhir berkenaan dengan kedermawanan Abu Bakar yang memerdekakan hamba-hamba yang lemah. Sementara kalau Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Urwah sama juga ya, menyebutkan Abu Bakar telah memerdekakan 7 hamba yang disiksa majikannya karena beriman kepada Allah, sehingga turun ayat 17 hingga 21 hingga ayat 21. Nah, ayat ini berkaitan dengan kedermawanannya Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini memang kaya dan merupakan orang yang pertama kali masuk Islam, atau dikenal dalam istilahnya as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sangat gemar sekali bersedekah karena sangat dermawannya, karena sangat murah hatinya. Dan salah seorang yang dimerdekakan itu ada riwayat yang mengatakan Bilal bin Rabah, yaitu muadzinnya Rasulullah. Itu karena dermawannya Abu Quhafah, Abdullah bin Abu Quhafah, atau yang dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, di depan kalian ini kita sama-sama akan baca surah Al-Lail, di mana surah Al-Lail yang sudah ada ini, yang tadi kita bahas, terdiri dari 21 ayat. Dan pesan Bapak bagi kalian yang belum berwudu,
agar terlebih dahulu berwudu, yang belum menutup auratnya dengan sempurna agar tutuplah auratnya dengan sempurna, karena yang akan kita baca ini adalah kalamullah atau firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Shadaqallahul azim. Dan seperti biasa setelah ini kalian kerjakan evaluasi sekaligus absensi harian. Adapun untuk passwordnya adalah dermawan. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Bapak harapkan semoga apa yang telah kita pelajari senantiasa diridhoi oleh Allah dan tentunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Dan seperti biasa, Bapak berpesan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena insya Allah tak lama lagi bulan Ramadan akan segera tiba, sehingga dengan badan yang sehat, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat, sehingga termasuk dijadikan orang-orang yang bertakwa. Dan sebelum Ramadan datang, Bapak berpesan juga bagi kalian, yang terutama yang perempuan, apabila masih ada hutang puasanya, tolong segera lunasi, supaya masuk Ramadan tahun ini sudah tidak ada kewajiban puasa tahun sebelumnya. Dan dalam rangka mendukung program pemerintah, seperti biasa, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan pesan sekolah, senantiasa sholat, jujur dan bertanggung jawab, dan tentunya membantu kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.